Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana menanti putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi. Sudah bergabung dan juga masih bergabung di studio, sudah ada Profesor Juanda, kemudian melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Palguna dan juga Pak Umam. Menyambung dialog kita tadi, Pak Palguna, kalau kata Pak Umam ini kan butuh waktu ya, kemudian untuk ada pengkoreksi atau sidang kembali begitu ya bisa dikatakan. Nah, kalau Pak Palguna sendiri melihatnya bagaimana jika nanti memang di putusan sidang MK ini memberhentikan salah satu hakim konstitusi, apakah mungkin sidang pengkoreksian ini dilakukan secara singkat-singkatnya dengan 8 hakim MK? Ya, kalau mengacu pada proklamasi kemerdekaan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Iya, gini, tetap hukum acaranya kan ada. Tapi saya pikir, nggak tahu ya, apakah fase perbaikan permohonan sudah dilewati atau belum? Ya, kalau sudah kan tidak perlu menghabiskan waktu 2 minggu juga kan selesai sekian hari bisa disidangkan lagi dan kemudian kalau Mahkamah Konstitusi memandang semua keterangan yang diperlukan itu sudah cukup berdasarkan pasal 54, ya bisa persidangannya cepat. Tapi ini kita kan semua berandai-andai nih sekarang ya. Artinya kalau itu terjadi ya, kalau yang kemudian ditumpangi dengan kalau juga gitu kan. Nah, kalau itu terjadi dan kalau para pemohon itu tidak mengajukan ahli lagi misalnya, atau kalaupun mau mengajukan cukuplah dengan keterangan tertulis misalnya affidavit misalnya, yang kemudian disampaikan secara ringkas dan diserahkan langsung dalam persidangan sehingga mahkamah bisa langsung mengatakan oke, pemeriksaan untuk pembuktian sudah selesai dan langsung diajukan rapat permusyawaratan hakim, kan bisa cepat. Nah itu kalau soal kecepatan ya, dan itu kan pernah juga beberapa kali terjadi. Nah, artinya soal kecepatan itu sesungguhnya para pemohon juga ikut punya andil. Jangan lagi nama-namai misalnya nanti minta pula Pak Juanda jadi ahli ke situ memberikan keterangan kan gitu. Atau minta saya jadi, tapi kalau saya kan memang sudah berjanji tidak akan memberikan keterangan di MK kecuali kalau MK sendiri yang memanggil gitu. Oke. Nah, artinya kalau itu yang terjadi bisa sesungguhnya. Ya, cuma kan itu apakah langsung menyelesaikan persoalan itu ada soal lain lagi nanti ya. Gitu. Oke. Jadi berapa lama paling cepat? 1 hari bisa selesai? Kalau dulu putusan KTP itu berapa lama sih yang Pak Prof Mahfud dan ini mungkin 2 atau 3 hari gitu. Nah, artinya pemeriksaan pendahuluan dulu. Kalau itu sudah dilakukan nggak boleh dilewati kan, kita nggak boleh loncat-loncat melanggar hukum acara, itu kacau lagi nanti diperiksa lagi oleh dewan oleh majelis MK. Ya, jadi gini, itu kalau sudah melewati pemeriksaan pendahuluan, rapat permusyawaratan hakim menetapkan kita perlu sidang pembuktian apa enggak. Bahkan kalau di rapat permusyawaratan hakim itu mahkamahnya berpendapat kita tidak perlu lagi pemeriksaan persidangan karena bukti yang kita perlukan sudah cukup yang disampaikan oleh pemohon, udah langsung aja drafting putusan gitu loh. Tapi mungkin nggak ketika kemudian pemohon uji formil, Pak Denny Indrayana? Nggak ada uji formil, kan uji material ini. Langsung uji material, berarti langsung bisa putusan. Uji formil kan membentuk undang-undang secara keseluruhan. Oke, berarti bisa langsung putusan. Kalau sudah melewati, Anda tadi tidak nyimak ya, kalau sudah melewati pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya berpendapat bahwa tidak diperlukan pemeriksaan persidangan lagi, sudah cukup berdasarkan pasal 54, hakim bisa langsung untuk mengumumkan nanti jadwal putusan gitu loh. Bisa cepat sebenarnya, bisa cepat. Oke, dengan 8 hakim MK saja. Kok Anda sudah membayangkan 8 hakim, bagaimana ceritanya itu? Ya kalau misalkan ada dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK kan kita tanpa mendahului putusan MK begitu ya. Ini sudah mendahului sebenarnya. Tapi sebagai pengandaian oke lah. 8 itu, jadi saya mau mengatakan menurut hukum acara quorum persidangan maupun quorum pengambilan keputusan itu harus 9 dalam keadaan luar biasa, tidak boleh kurang dari 7 itu. Artinya 8 atau 7 itu boleh gitu loh. 8 atau 7 itu berarti bisa ya? Nah kalau 6 tidak boleh, harus tambah cie itu. Kalau 6 itu harus tambah 1. Kalau 7 boleh dalam keadaan luar biasa. Gitu. Oke. Kalau untuk kasus ini berarti dalam keadaan luar biasa? Ya termasuk keadaan luar biasa. Ini masuk dalam keadaan luar biasa? Iya, sakit keras misalnya gitu. Itu kan masuk dalam keadaan luar biasa. Jadi bisa yang penting tidak boleh kurang dari 7.
Oke, syaratnya Nggak tidak boleh boleh kurang dari 7 hakim Nah, konstitusi. itu ya jadi problem nanti. Kalau kurang dari 7 gimana? Nah, itu yang nggak bisa ngambil keputusan. Oke. Itulah sebabnya, mohon maaf saya minta waktu 1 menit lagi. Sebenarnya kita bisa meniru seperti Austria lah dengan sistem hakim pengganti loh. Hakimnya tetap 9, tapi ada yang namanya hakim pengganti semacam hakim cadangan gitu. Dia bukan hakim konstitusi yang bersifat permanen, Oke. tetapi dia cadangan. Kalau nanti ada hakimnya yang tidak bisa menyidangkan perkara, bisa karena konflik kepentingan, bisa karena sakit, atau karena alasan yang lain. Nah, dia yang hakim pengganti itu sebagai pengganti, sehingga quorum tetap terpenuhi, dan dia hanya, maaf saya jadi ngomong, dia hanya dibayar untuk persidangan itu saja, dia bukan hakim tetap, namanya hakim pengganti. Itu sistem yang diterapkan di Austria. Bisa diterapkan di sini? Sekarang kita belum bisa kalau di sini harus. Oh, oke. Dan menurut saya itu tidak memerlukan perubahan undang-undang dasar, cukup di undang-undang Mahkamah Konstitusi saja, karena tidak mengubah jumlah 9 hakim itu, gitu loh. Tapi ini mungkin bisa dipikirkan ke depan dengan adanya kasus ini sebagai pengalaman ya. Oke, Enggak, oke. saya ini agak melebar topiknya sedikit karena Oke. saya Ya, takut ini lupa adalah gitu. langkah mitigasi, jangan sampai kemudian ini terjadi lagi, begitulah ya. Iya, kayak ya seperti Badan Penanggulangan Bencana lah kita ini sekarang. Oke, Pak Umam, setelah tadi Pak Umam bilang katanya ini bisa berdampak terhadap ketidakpastian politik, termasuk juga kalau Pak Palguna mengatakan apa ya, ini seperti dihempaskan kepercayaan. Nah, kalau misalkan publik saja sudah distrust oleh MK, lalu bagaimana dengan nanti hasil pilpresnya? Ya, memang situasi seperti ini menjadi agak dilematis ya, karena pada satu sisi tentu kita membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Apalagi kita mau memasuki musim pemilu, di mana kemudian akan banyak sekali sengketa pemilu, baik di level pileg maupun pilpres. Dan di batas akhir sengketa pemilu adalah MK yang memiliki otoritas kekuasaan hukum tertinggi untuk memutus itu. Kalau misal kemudian legitimasi hukum MK sendiri kemudian dipertanyakan, maka kemudian kalau misal terjadi sengketa, maka kemudian putusan itu akan kembali menjadi pertanyaan besar. Dan ini tentu berpotensi memicu sejumlah gesekan, konflik, dan tentu sangat-sangat tidak produktif. Nah, oleh karena itu di level ini, kalau misal memungkinkan bagi pihak MK, terutama dari fase awal di putusan MK ini, sebisa mungkin segera diselesaikan untuk mengembalikan kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena pertaruhannya bukan hanya sekedar institusi MK, tetapi masa depan demokrasi dan juga kemudian instabilitas politik negara, terutama pasca Pilpres di 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu, di level ini tampaknya turbulensi akan menghampiri kita. Kalaupun kemudian sikap dari Pak Jimli kemarin mengatakan bahwa ada dugaan kuat pelanggaran etik dan kemudian nanti barangkali akan ada putusan terkait dengan status pelanggar etik itu sendiri, maka di saat yang sama pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu harus betul-betul berkonsultasi secara ketat dengan pakar-pakar hukum, setidaknya untuk memberikan legitimasi secara hukum bagaimana kemudian mekanisme pemilihan terkait dengan pihak-pihak yang barangkali tidak sesuai dengan putusan MK yang baru. Kalau misal nanti ada di tengah jalan, itu tetap kemudian mendapatkan legitimasi politiknya. Tetapi satu hal, Mbak, kalau kemudian putusan dari MK kemudian nanti barangkali akan di follow up dengan putusan MK yang baru dan ternyata berbeda dari putusan sebelumnya perkara 90 yang kemarin, maka di satu sisi itu akan bukan hanya berdampak pada kredibilitas pencapresan dan pencawapresan Prabowo Gibran, bukan hanya berdampak pada kredibilitas pemerintahan Pak Jokowi, tetapi juga akan berdampak pada konteks politik dan demokrasi secara general. Nah, oleh karena itu di konteks ini tampaknya kalau misal kita cermati, barangkali di internal dari tim Pak Prabowo Gibran sendiri perlu untuk memitigasi dan mengevaluasi ini. Apakah perlu melakukan langkah-langkah yang cukup revolusioner secara politik untuk kemudian mempertimbangkan ulang status cawapres? Anda melihat apakah akan dipertimbangkan ulang status dari cawapres Gibran Rakabuming Raka jika tanpa mendahului putusan MK ini ya? Ya, kalau situasi per hari ini tampaknya belum ada tanda-tanda mengarah ke sana. Karena bagaimanapun juga secara legal formal pencapresan dan pencawapresan Prabowo Gibran per hari ini sudah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat, terlepas dari aspek pertimbangan sosiologi hukum ya. Apakah kemudian aspek keadilan itu kemudian
tergambar dari putusan MK yang kemarin. Terlepas dari itu, tetapi secara legal formal dengan berpijak pada putusan MK di perkara 90 kemarin sebenarnya sudah sah. Nah, oleh karena itu kemudian KPU menerima itu. Nah, kalau misal kemudian sampai ada pikiran diganti, tentu ini akan menciptakan instabilitas di dalam koalisi Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju. Nah, oleh karena itu efeknya cukup banyak. Ini bukan hanya akan mencungkil ego elit, bukan hanya di level capres Pak Prabowo, tetapi juga Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, tetapi sebagai orang tua dari Gibran yang tentu akan mendapatkan dampak dari semua ini. Oleh karena itu, kalkulasi politiknya tampaknya hal ini akan tetap dipertahankan. Karena secara legal formal pun juga sudah sah, sudah terpenuhi. Tetapi kalau misal kemudian nanti ada putusan yang berbeda, efeknya harus diantisipasi, harus dievaluasi. Karena kalau misal kemudian nanti dia menang, Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024, ternyata ada putusan yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi mengevaluasi putusan yang kemarin, maka legitimasi politik dari keterpilihan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang berpotensi dipertanyakan. Nah, situasi ini yang kemudian perlu kita cermati karena bagaimanapun juga stabilitas pemerintahan itu salah satu penopang terkuatnya adalah legitimasi politik dan dalam proses keterpilihan yang kemudian betul-betul mendapatkan dukungan yang legitimate dari masyarakat kita. Oke, jadi Anda melihat walaupun memang situasinya kemudian tidak stabil begitu, ada perubahan, ada segala macam, koalisi Indonesia Maju tetap pada pendiriannya, tetap bacawa presnya Gibran Rakabuming Raka. Anda melihatnya seperti itu? Mbak Adisti, satu poin. Dalam logika kekuasaan, ada sebuah pameo di mana setiap kekeliruan, bahkan sebuah kejahatan atau kekeliruan yang dipertarungkan di dalam konteks pertarungan politik dan kemudian mampu dipertahankan dengan kekuatan politik dan memenangkan pertarungan politik, maka dia bisa menjadi sebuah kebenaran baru. Nah, meskipun secara legal formal dalam konteks keadilan itu tidak terpenuhi, tetapi dalam konteks kekuasaan, maka semua tampaknya akan dilakukan secara all out untuk memastikan kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Oke, baik. Pak Prof. Juanda, kalau memang kemudian ada putusan MK ini, kemudian ada pengoreksian putusan 90, kemudian berubah putusan 90 berubah dari putusan sebelumnya, kemudian capres cawapres sudah ditetapkan oleh KPU, langkah hukum apa yang kira-kira skenario akan dilakukan kembali oleh beberapa pihak? Ya, saya kira begini ya, intinya memang putusan 90 itu kan secara legal formal, secara legitimasi hukum itu sudah tidak bisa dianggap sudah selesai lah, sudah selesai, sudah bisa. Suka tidak suka, cacat ini anak, kalau kita ibarat sebagai anak ini kalau yang lahir. Kalau kata Bi Fitri bilang gelas yang sudah pecah. Nah itu si Bi Fitri. Kalau saya anak yang sudah lahir ini maupun cacat maupun segala macam itu harus diterima misalnya. Ini jalan dan sampailah nanti ke pendaftaran, penetapan ya cawapres, capres dan diketok palu oleh KPU. Nah, oleh karena itu saya kira ya peluang bagi orang-orang mencari keadilan itu akan melakukan gugatan ke PT UN dari penetapan KPU sendiri. Saya melihat itu besar kemungkinan itu akan ke sana larinya dan ujungnya ada gugatan ke PT UN, bahkan juga ke Bawaslu. Saya kira dua lembaga yang dianggap bisa berwenang untuk itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau pencari keadilan. Karena sudah habis di MK, maka ada tahap berikutnya. Oleh karena itu saya kira ini adalah merupakan sebuah pertandingan yang sangat seru dan belum selesai dengan adanya putusan MK ini. Kalau misalnya ini terus jalan. Dan terakhir saya kira juga ini yang kita tidak inginkan ketika ini nanti ada sengketa pemilu dan ternyata hakimnya tetap hakim ini kan sudahlah MK-nya sudah degradasi kepercayaan, terus nanti ada prediksi-prediksi yang sangat abstrak dan
tentu berkaitan dengan soal kejujuran, keadilan akan muncul ini, maka saya kira ini akan terus menggeliat sehingga negara kita tentu di samping memang tidak terwujudnya keadilan, juga demokrasi kita akan sedikit dipertanyakan kalau ini nanti masuk ke dalam wilayah sengketa hasil pemilu. Dan apalagi kalau misalnya masih tetap orang-orang hakim seperti ini, saya yakin masyarakat lebih tidak percaya lagi, dan apapun sebenarnya sudah dilakukan oleh KPU atau pasangan itu jujur, tetapi orang pasti mengaitkan ini putusan 90 mau tidak mau akan diungkit kembali. Saya kira oleh karena itulah begitu pentingnya ya putusan MK ini jangan dianggap remeh, dan Prof. Jimli kita mohon di sini uji kredibilitas yang sekian kalinya untuk negara dan bangsa. Oke, nampaknya masih panjang ya babak demi babaknya ya, tidak sampai di sini saja. Ya, kalau masih ada peluang karena memang disitulah mungkin ke depan di samping hal-hal yang masalah-masalah tadi, saya berpikir kalau hal-hal yang menyangkut misalnya sangat mendasar untuk kepentingan bangsa negara misalnya, saya kira aturan atau prinsip yang mengatakan putusan MK itu final and binding itu ada pengecualian ke depan. Perlu diatur lagi beberapa undang-undang dirobah. Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Konstitusi, termasuk pasal 24C itu sendiri. Jadi ada pengecualian. Ketika itu adalah sangat mendasar, diberi ruang untuk melakukan upaya yang hukum, tapi ada sangat ketat. Oke, berarti dengan adanya kasus ini harus ada evaluasi yang kemudian menyeluruh, jangan sampai kemudian hal semacam ini terjadi kembali begitu ya di Pilpres. Nah, Pak Palguna, terakhir Pak Palguna, kalau tadi Pak Profesor Juanda bilang kalau hakim-hakimnya masih beberapa nama ini degradasi kepercayaan. Nah, apa harapan Anda? Gini. Coba kita lihat dulu hakim-hakim ini itu yang mana maksudnya itu kan? Kalau ini kan karena memang tidak semua hakim ya, karena kan ada kalau tidak salah ada yang dissenting opinion. Ya, ada beberapa masih inilah. Tapi gini, sebagai yang disampaikan Pak Juanda itu benar. Jadi kalau kepercayaan publik itu sudah sudah tergerus kan sulit untuk mengembalikan. Iya. Tetapi berarti tidak boleh. Karena mengembalikan inilah yang selalu saya sampaikan dari dulu. Ya. Makanya penting sekali, entah untuk kali keberapa saya ngomong ini ya, proses rekrutmen hakim itu loh, pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu menegaskan hakim konstitusi itu adalah dia harus berintegritas, jujur, tidak tercela, menguasai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ini yang tidak pernah di breakdown di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga ada proses rekrutmen hakim yang seragam di ketiga cabang kekuasaan negara yang secara konstitusional mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon hakim konstitusi. Akhirnya diserahkan kepada masing-masing lembaga negara itu. Presiden punya caranya sendiri, DPR punya caranya sendiri, Mahkamah Agung punya caranya sendiri. Undang hanya menyebutkan hakim konstitusi dipilih secara objektif, transparan, dan akuntabel. Bagaimana itu breakdown-nya? Padahal itu bagaimana kemudian kita menguji kenegarawanan, walaupun kita begitu abstrak itu ya, tapi kan paling tidak ada parameter tertentu lah. Tidak pernah begini, tidak pernah gitu misalnya. Bagaimana untuk menguji integritasnya? Bagaimana untuk menguji bahwa dia tidak tercela? Bagaimana untuk menguji bahwa dia menguasai konstitusi dan ketatanegaraan? Apakah dari karya? Apakah dari pernah menjabat ini itu misalnya gitu ya, itu kan harus ada breakdownnya di dalam undang-undang. Tapi udah 3 kali saya usulkan itu, 3 kali pula undang-undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan yang diutak-utik cuma soal umur aja. Apa yang terjadi dengan umur itu kan? Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan, harus ada evaluasi yang menyeluruh soal rekrutmen ya Pak Palguna ya? Ya, undang-undang Mahkamah Konstitusi juga hukum acaranya perlu dilengkapi. Itu udah berapa kali saya usulkan gitu ya di undang-undang Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pernah digubris oleh pembentuk undang-undang. Gitu. Jadi memang betul-betul harus ada evaluasi yang menyeluruh, baik itu dari proses rekrutmen dan sekarang momentumnya menurut saya ya, mumpung ada ini yang dengar-dengar kan mau ada perubahan lagi undang-undang Mahkamah Konstitusi, tapi yang mau diutak-atik lagi justru supaya
lembaga pengusul bisa mengontrol hakimnya. Ini tambah kacau negara hukum kita ini kalau begini lagi. Oke. Tentu saja ini menjadi momentum tidak hanya bagi Mahkamah Konstitusi saja, tapi bagi kita semua, begitu bagi perpolitikan Indonesia, demokrasi Indonesia, supaya tidak kembali lagi terjadi semacam ini, begitu itu harapan kita. Dan tentu saja kalau misalkan mengalami kepercayaan yang degradasi kepercayaan, tentu saja bisa dikatakan masyarakat butuh waktu. Kita akan tunggu bagaimana putusan dari MK ini, pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Prof. Juanda telah bergabung bersama kami. Terima kasih kembali. Dan juga ada Pak Palguna, terima kasih atas perspektifnya, dan juga ada Pak Khairul Umam, terima kasih. Ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saudara, polisi akan melakukan uji kandungan bahan kimia atau toksikologi terhadap mahasiswi kedokteran hewan Unair yang tewas di dalam mobil. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini, selengkapnya akan hadir usai jeda.